Pasar otomotif Indonesia adalah salah satu yang paling kompetitif di dunia. Dengan populasi yang besar dan kebutuhan mobilitas yang tinggi, Indonesia menjadi target utama para produsen otomotif global. Namun, meskipun pasar ini menjanjikan, sayangnya Indonesia itu menjadi pasar yang paling menuntut. Menuntut dalam hal apa? Tentu aja banyak hal. Misalnya, harganya harus sesuai dengan ekonomi yang ada. Desainnya harus kekinian, fiturnya harus melimpah, harus ada soft touch di interior, inilah itulah. Ya, pasar Indonesia adalah pasar yang menuntut. Bukan menuntut sih, tapi banyak mau. Modus lagi. Namanya juga PDT. PDTake. Tapi apakah salah pasar Indonesia menjadi pasar yang banyak mau? Sebenarnya enggak juga, karena pada akhirnya konsumenlah yang menentukan mau membeli mobil yang mana. Tapi sayangnya, pabrikan tidak bisa menyediakan mobil yang sempurna untuk pasar yang sangat menuntut ini. Yang pada akhirnya, biasanya pabrikan bukan memberikan fitur yang berlimpah. Yang mana pabrikan biasanya akan memberikan harga yang murah untuk mobil-mobilnya. Ini sebenarnya cukup menarik, karena ada beberapa produsen dengan melakukan hal ini dan mereka berhasil. Misalnya Toyota dengan Toyota Agya. Mobil ini dijual di harga yang sangat murah dulunya, dan mobil ini laku banget. Selain Toyota, ada juga Honda dengan Brio-nya. Brio juga dijual dengan harga yang sangat murah dulunya, dan ya, Brio laku banget, bahkan sampai saat ini, walaupun harganya sudah sangat mahal. Dengan adanya rekam jejak mobil yang dijual murah pasti akan laku, akhirnya ini seperti menjadi standarisasi tersendiri untuk menjual mobil di Indonesia tanpa perlu memandang ini dan itu. Yang pada akhirnya Suzuki juga mau ikut-ikutan menjual mobil murah. Suzuki sepertinya menjual mobil murah ingin mengikuti kesuksesan Honda dan Toyota, dan mereka tentu aja juga fokus di kelas mobil hatchback yang sama. Yang mana Suzuki mengeluarkan Suzuki Ignis di tahun 2017 dan Suzuki Espresso di tahun 2022. Pada tahun 2017, ketika diluncurkan, Suzuki Ignis dijual mulai dari 137 juta sampai dengan 169 juta rupiah. Sedangkan Suzuki Espresso pada tahun 2022 dijual mulai dari 79,5 juta rupiah hingga 112 juta rupiah aja. Murah banget kan? Suzuki memang memiliki mobil hatchback lainnya seperti Baleno, tapi Baleno tidak termasuk dalam hatchback murah Suzuki karena harganya ya standaran hatchback pada umumnya. Pertanyaannya, kenapa hatchback murah Suzuki yaitu Ignis dan Espresso gagal di pasar Indonesia, alias kurang diminati padahal harganya murah? Sebentar, Indonesia seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Indonesia adalah pasar yang sangat kompetitif dan banyak menuntut. Tapi bukan berarti harga murah menjadi jaminan mobil akan laku. Karena biasanya sebelum kita ingin membeli mobil, sebelum kita melihat keuangan kita akan melihat desain mobil tersebut dahulu. Misalnya saya mau membeli Rubicon. Ini mobil emang keren banget. Tapi sayangnya duit saya tidak cukup, berarti saya mencari mobil yang setipe tapi memiliki harga yang lebih murah. Jawabannya ada di Jimny. Jika dilihat dari desainnya ya oke, dan lainnya juga oke-oke aja di Jimny. Yang berarti pada akhirnya saya akan membeli mobil tersebut. Jadi ya, desain adalah segalanya sebelum kita melihat harga. Ini berbeda dengan Suzuki Espresso. Jika kita mau ngomongin desain, apa yang bisa kita terima dari desain mobil ini? Ya, desainnya bukan selera semua orang. Kenapa bisa Suzuki menjual mobil seperti ini di Indonesia? Tentu aja Suzuki tidak bisa berbuat banyak ke mobil ini, karena sejatinya ini adalah mobil dari India. Mulai dari desain sampai perakitan masih di India. Karena hal inilah mobil ini juga nggak masuk dalam kategori LCGC. Karena kalau mau masuk LCGC setidaknya 80% harus dirakit di Indonesia. Sedangkan Espresso masih dari India secara keseluruhan. Kemudian selain desainnya, mobil ini juga bisa dikatakan tidak memiliki nilai lebih dari mobil sekelasnya. Misalnya karena dimensinya sangat kecil yaitu cuma di 2974 mm untuk di panjangnya, 1505 mm untuk lebarnya, dan tingginya cuma di 1565 mm, mobil ini memiliki interior yang sangat sempit. Saking sempitnya, mungkin buat kalian yang fobia sama ruang sempit nggak akan cocok sama mobil ini. Ruang kepala tentu aja sempit, jok belakang tentu aja sempit, kokpit pengemudi sempit juga, ya semuanya serba sempit. Kemudian selain dimensi dan desainnya, mesinnya juga lemot dan juga kasar. Mobil ini menggunakan mesin 3 silinder berkapasitas 998 cc yang bisa mengeluarkan tenaga di 67 horsepower dengan torsi maksimumnya di 90 Nm. Dengan spesifikasi tersebut, tentu aja mobil ini akan memiliki tarikan yang lambat dan getaran yang sangat berasa mengingat ini mobil 3 silinder.
Terlebih lagi, transmisinya juga cukup aneh di mobil ini, yang mana mobil ini menggunakan transmisi AGS. Apa itu transmisi AGS? Secara teori, transmisi AGS perannya untuk menggantikan pedal kopling dengan hidrolik yang diatur sepenuhnya oleh transmisi kontrol modul atau TCM. Dan TCM sendiri akan bekerja sama dengan ECU untuk menambah dan mengurangi gigi, yang berarti sistem akan mengatur perpindahan gigi lewat sensor yang sudah ditanam dengan bacaan putaran mesin. Canggih dong transmisi ini. Secara teori ya canggih sih, tapi nggak nyaman sama sekali karena banyak yang mengeluhkan kalau transmisi ini kurang nyaman, alias memiliki hentakan yang cukup besar. Ya kasarnya kayak masukin gigi tanpa pencet kopling di motor. Dengan hal-hal yang ada seperti ini tentu aja membuat orang berpikir dua kali untuk membeli hatchback ini. Jangankan memikirkan harganya, melihat desainnya aja udah mikir berkali-kali. Kemudian selain Espresso ada Ignis. Untuk Ignis sendiri, sebenarnya desainnya ya masih aman-aman aja. Apalagi kalau dimodifikasi sedikit, misalnya ganti velg dan lainnya. Ini mobil sebenarnya udah cukup keren. Tapi sayangnya harga murah dan desain yang masih aman aja tidak membuat mobil ini laku di pasar Indonesia ini. Kenapa Ignis juga gagal di pasar Indonesia, bahkan sampai disuntik mati? Tentu aja, walaupun bisa dibilang desainnya aman, tapi masih banyak orang yang beranggapan kalau Ignis punya desain yang aneh. Kenapa bisa aneh? Ya sama seperti Espresso, Suzuki tidak berbuat banyak untuk melakukan penyesuaian desain untuk pasar Indonesia karena semuanya dari India. Pasar loak, euy. Dan karena hal ini juga Ignis tidak masuk LCGC padahal harganya mobil LCGC. Kemudian selain itu, Suzuki Ignis juga memiliki performa yang biasa aja alias kurang untuk sebagian orang. Mobil ini menggunakan mesin 1197cc, tapi entah kenapa tenaga yang dihasilkan cukup kecil, yaitu cuma di 83 horsepower dengan torsi maksimumnya di 113 Nm. Dengan mesin yang begitu, tentu aja mobil ini tidak memiliki daya saing dalam hal performa, karena performanya sudah kalah telak dari Honda Brio. Kemudian, transmisinya juga pakai AGS kayak Espresso, dan hal ini tidak semua orang suka bahkan mau untuk menggunakannya. Lalu sisanya ya Ignis sama seperti Espresso keluhannya. Kecil, kualitas material kurang bagus, dan lainnya, sehingga mobil ini akhirnya gagal total di Indonesia. Ignis dan Espresso adalah contoh nyata kalau harga murah bukan jaminan bahwa produk tersebut akan laku. Menariknya, Suzuki sepertinya tidak belajar dari pengalaman yang ada, yang mana Suzuki dulu juga pernah mengeluarkan mobil murah. Sudah CKD yang berarti bisa masuk dalam kategori LCGC, tapi sayangnya nggak laku juga. Dan ya, mobil tersebut adalah Wagon R. Kenapa mobil ini bisa nggak laku? Tentu aja desainnya. Ketika Suzuki meluncurkan mobil ini, sayangnya pabrikan lain juga meluncurkan mobil di kelas yang sama dan di saat yang hampir bersamaan. Misalnya Honda dengan Brio-nya. Jika kalian anak muda dan ingin mobil hatchback terjangkau dan tampilan keren, tentu aja kalian akan memilih Honda Brio daripada Suzuki Wagon R. Karena ya mau bagaimanapun, Wagon R untuk di tahun segitu sudah memiliki desain yang sudah terlihat tua. Ya emang sih ini mengarah ke konsep Wagon R K-Car yang ada di Jepang. Tapi mobil desain kotak di tahun segitu tentu aja nggak bisa diterima di pasar Indonesia. Jadinya ya jelas Suzuki Wagon R gagal juga, yang pada akhirnya pada tahun 2021 Wagon R resmi didiskontinyu. Jadinya ya Wagon R dan Ignis adalah korban dari pasar Indonesia yang sangat menuntut. Tapi yang menariknya adalah Suzuki tidak pernah memberikan alasan kurang laku terhadap mobil yang sudah didiskontinyu, seperti Wagon R dan Ignis. Dan alasan pihak Suzuki selalu sama, yaitu ingin fokus ke elektrifikasi. Kita lihat ini adalah berita tahun 2021 ketika Suzuki mendiskontinyu Wagon R. Alasannya ingin fokus ke elektrifikasi. Kemudian ini berita tahun 2024 ketika Suzuki mendiskontinyu Ignis. Alasannya sama, elektrifikasi. Konsisten banget nih. Mungkin ya Suzuki emang pengen fokus ke elektrifikasi. Misalnya ingin menyempurnakan mobil R3 hybrid. Yang hybridnya cuma dianggap gimmick alias nggak fungsi. Tapi emang iya hybrid di R3 cuma gimmick. Ya menurut Suzuki sih itu cuma mild hybrid, yang berarti hybrid ini tidak membuat mesin lebih bertenaga. Jadinya cuma bisa membantu tarikan bawah ke tengah aja untuk membantu stop and go. Tapi nih banyak yang bilang kalau hybrid R3 itu ya emang benar-benar kecil banget dan hampir nggak berasa. Namun jika melihat harganya yang hampir sama dengan mobil non-hybrid ya sepertinya wajar aja lah ya. Mana mungkin harga mobil hybrid sama seperti yang non-hybrid. Suzuki di Indonesia kondisinya sebenarnya ya cukup memilukan karena mereka biasanya hanya akan terima mobil jadi dari India aja. Jadinya ya kasihan banget sales Suzuki untuk ngejual mobil India di Indonesia. Padahal mereka juga tahu kalau desain India tidak diterima di pasar Indonesia. Tapi untungnya R3, XL7, Suzuki Carry ya masih laku aja. Apalagi Jimny masih digoreng terus, belum diangkat. Awas gosong. Suzuki adalah mobil yang bagus sebenarnya.
Karena mau bagaimanapun dari dulu, jika dilihat Suzuki selalu gagal cuma di desain. Suzuki Swift nih misalnya korban lainnya dari Suzuki mengenai hal desain. Awalnya mobil ini keren, namun ketika di facelift, desainnya ternyata gitu-gitu doang, nggak berubah yang signifikan. Ya pada akhirnya Suzuki Swift jadi mobil gagal di Indonesia. Itulah alasannya kenapa mobil hatchback murah Suzuki gagal di pasar Indonesia. Semua karena India. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.